Ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Sementara kita menerima anggur ini, kita diingatkan yang mengambil anggur adalah warga Sidi Jemaat yang sudah dewasa dan telah mengikuti katekisasi. Apalagi yang harus aku lakukan supaya anggur yang dihasilkan adalah anggur yang manis? Saudara, dengan penuh rasa syukur minumlah. Ketika kita meminumnya, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita, supaya di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang memancarkan kemuliaan Kristus dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. Roh Tuhan memberkati saudara. Mari kita akhiri perjamuan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, hati dan perbuatanku miliknya. Waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Ya, sejak kupandang Yesus. Ya, sejak kupandang Yesus. Ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut. Pada Dia ku terpaut. Dia juru selamatku. Baginya hidup ada hari esok. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti setia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kosong, membuktikan bahwa Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami, dan oleh hidupmu itu hidup kami yang lama diperbaharui. Kami menerima pengampunan dosa, kami menerima pemulihan dan hidup yang baru.
Kami bersyukur karena Tuhan yang maha kaya. Sekalipun Engkau memiliki segala sesuatu, tapi Engkau berkenan untuk menerima persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, kuduskan persembahan ini agar dapat dikelola untuk pengelolaan tempat ini, sehingga banyak iman jemaat Tuhan, umat Tuhan yang datang boleh benar-benar dikuatkan. Lebih dari persembahan ini, kami mau mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus bagimu. Dan saat kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon urapilah kami dengan berkat ilahi. Kasih karunia, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, memberkati dan meneguhkan kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Montana? Northwest Montana? No. And maybe come back for 2 or 3 months to help with the small Blessing. We'll do our best. Sedang berada di depan Garden Tomb, di mana kita bersama-sama akan menyaksikan makam Yesus. Dan pada saat ini rombongan dari Maluku, dari Jakarta, dari Blessing Tour bersama-sama sedang menyaksikan, sedang antriannya panjang karena ada dari berbagai gereja, dari berbagai negara berkumpul di sini, tapi kita bersama-sama menikmatinya. Kita ngantri. Ingat ya Ibu Bapak, masker tadi seperti gambar tanah ini masuk yang nomor 6 ini. Pada sesudah kita masuk ke dalam makam Yesus, inilah kita yang lagi nunggu antrian teman-teman yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Pengarahan dari Ibu Indah. Ayo Ibu berbicara. Sebelum Bukit Sion direbut oleh bangsa Israel, dulu ini di sini adalah penyembah ini ya Pak. Awas, turun tangga. Kubing, hati-hati kubing. Iya, buat dia apa? Dia punya ini alam semua. Dia punya dot. Hidup ini asik loh ini. Ayo. Ini penjara.
Dari hasil pengujian memakai istilahnya karbon begitu ya, dinding ada 7 percikan ya dari darah yang ada di dinding ini sudah diuji dengan karbon oksid yang membuktikan bahwa itu memang darah yang terpercik di dinding. Jadi Tuhan Yesus ini sebetulnya bukan tempat penyiksaan tadinya, hanya tempat penampungan air sumur. Tempat penyiksaannya ada di sebelah dari tempat ini sebetulnya, tetapi khusus hanya untuk bawa ke Pontius Pilatus terus salib. Dan di beberapa kota pegunungan seperti Nazaret yang besok kita akan lihat, itu kalau pemukiman penduduk itu kalau di daerah pegunungannya itu ada gua-gua, maka mereka nggak bikin rumah di atas tanah, tapi gua-gua itu diperbesar ya, dipapas gitu, dijadikan rumah. Termasuk rumahnya Imam Kayafas ini. Jadi kenapa kita itu kalau saya bilang, oke, Bapak Ibu kita ke Paternoster, Bapak kami kita ke gua, ke grotto gitu ya. Itu karena memang kebiasaan orang dulu pas zaman Yesus tinggal itu di gua-gua ya, di daerah Yerusalem, Nazaret ya. Lalu kemudian di rumahnya Imam Kayafas ini selain memang menemukan penggalian arkeologi ya, bagaimana penjelasannya ini sudah sangat ini ya, detail ya, tentang penjara yang ada di bawah rumahnya Imam Kayafas ini, juga karena Imam Kayafas itu kan sebagai petinggi agama di Bait Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa gua tempat dia tinggal itu besar ya, kompleksnya itu luas ya. Jadi memang hanya petinggi-petinggi yang bisa punya ruangan seperti itu. Tapi kalau kita pergi ke tempatnya Tuhan Yesus, itu biasanya guanya kecil-kecil ya, karena memang beda antara bagaimana Yesus itu berasal dari kesederhanaan dan para imam yang berasal dari ini ya, bangsawan dan sebagainya. Jadi sekali lagi di peristiwa yang terjadi di sini ini adalah setelah dari musim Zaitun itu besok kita akan lihat karbon ya, di mana di sana Yesus kemudian kita akan lihat juga sekarang di bawah Kidron yang tadi sudah saya tunjukkan ya, di bawah, dan kemudian tadi kita lihat semua yang ada. Nah itu tadi di samping ini, di samping yang Tuhan Yesus harus lewati dalam perjuangan dia untuk memenuhi misi kedatangannya ke dalam dunia itu benar-benar luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir karena Yesus itu Tuhan, dia mungkin punya kekuatan atau dia tidak merasakan penderitaan atau siksaan yang sebagai manusia dirasakan, tapi ternyata sebagai manusia, Yesus tetap mengalami rasa sakit dan penderitaan. Oke. Saya mau baca dari Mazmur atau dari mana yang cukup lampu. Ya oke. Nyata-nyata ya, karena tidak bisa. Turun lagi ya, Bapak Ibu toleransi karena yang di atas masih banyak. Lalu turun lagi, kasih jalan ya di atas ya. Toleransi. Aku Yesus, sucikan aku dijadikan baru. Mazmur 88. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka,
dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Penyiksaan terhadap Tuhan kita ya pada waktu itu. Dia yang hanya seorang diri di sini dan tempat ini hanya khusus memang buat dia pada waktu itu, sampai darahnya bisa memercik kepada dinding ini. Kalau bukan karena penyiksaan yang begitu hebat terhadap dia, darah sampai bisa memercik ke tembok. Dan ini sudah diuji oleh karbon. Tuhan kita diturunkan, dikerek dari atas ini, ya. Pada waktu dia ditangkap, rekaman Getsemani dibawa ke sini keesokan harinya. Itu foto sama kita. Hari Sabat mereka nggak keluar, hanya mobil banyak parkiran. Roh Kudus Pentakosta yang besok kita akan naik ke sana. Itu bicara nih. Ini tembok jalur dasar. Bicara. Belum bagaimana? Kita telah berada sekarang di tembok kita melewati tembok jalur Gaza. Bagus nih, semi-semi. Itu menyeberang Palestina nih. Iya, memasuki gerbang Palestina. Jalur Gaza. Ke Israel. Tembok keliling ini mengelilingi seluruh kota Bethlehem. Selamat datang Ibu Bapak di semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas hutan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Selamat datang di Bethlehem dan selamat datang di restoran Taci. Saya udah 2 kali loh, kan ini 5 tahun ya kan ini. Ibu Etilia, Ibu. Ibu lihat, saya dulu bawa misi ini. Tahun 94 ini. Oh, kode ini? Ya. Kode ini baru tempel itu. Udah ada kartu. Misi kedamaian dulu. Mana kode ini foto tempel 1 dong? Enggak, sudah lama. Bener tempel beta foto ya? Nah kode ini sotin agak dicampur deh ya. Wanted. Wanted. Nama saya Nael dan saya belajar bahasa Indonesia dari praktik sendiri. Tidak ada buku, tidak ada kursus, tidak ada guru. Oke. Maksudnya Ambon Pos. Maluku Pos ya? Iya, Maluku.
Bangun gereja yang tertua di dunia di atas goa kelahiran Yesus. Sekarang kita akan pergi ke goa kelahiran Yesus. Ratu Helena selesai membangun gereja ini tahun 329. Gereja Kelahiran Tuhan Yesus.